إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa umur, kesehatan, kesempatan, sehingga dapatlah kita berhadir kembali di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangi halaman 58 paling tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Adab-adab atau tata cara salat. Ada adabnya, tata caranya. Berdiri kepada salat sesudah iqamat. Ini bagi orang yang sembahyang berjamaah, ketika orang iqamat itu, dan satu qaul mengatakan berdiri ketika muazzin mengatakan qad qamatis shalah. Jadi ada yang mengatakan imbah tuntung qamat hanya berdiri. Tuntung sudah orang qamat hanya berdiri. Ada juga pendapat mengatakan ketika muadzin mengucap qad qamatis salatu qad qamatis salah, nah di situ berdirinya bujur aja keduanya. Ini bagi orang yang sembahyang berjamaah. Dan menutupi shaf yang kosong, ini bagi orang yang sembahyang berjamaah juga. Dan mencari shaf pertama adalah afdal. Ini bagi lelakian lah shaf pertama, membeginian di belakang shafnya. Dan memandang kepada tempat sujud. Jadi waktu kita berdiri itu, walaupun kita belum lagi takbiratul ihram, itu mata kita sudah disunahkan memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepala sedikit. Nah, kepala itu agak menunduk sedikit. Udah inilah. Pernah kata itu tak? Nah, ini. Supaya mata kita nyaman memandang ke tempat sujud. Dan membuka dua kaki. Jadi waktu berdiri itu kaki kita ini kan dibuka sekedar satu jengkal. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu sekilan, tapi ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu sekilan antara kaki kanan kaki kiri itu batasnya sekilan. Jangan lebih daripada sekilan, jangan kurang daripada sekilan. Tiada perempuan. Nah, kalau perempuan enggak ada sekilan. Adapun perempuan maka kurang daripada satu jengkal. Satu jengkal itu satu kilan lah namanya. Jadi kalau bebinian itu tak kurang pada satu jengkal. Kalau lelakian satu jengkal.
antara batis kiri dan batis kanan itu sunatnya kayak itu. Dan ini belum lagi takbiratul ihram lah, ini mempersiapkan hendak sembahyang nih. Dan bersiwak menggosok gigi lah dengan kayu arak. Adapun yang kayak odol itu kalau lagi dan sembahyang dah itu paling hendak budun sampai odol itu sebelum budun itu. Nah, adapun yang ini bersiwak ini pakai kayu. Yang afdal itu yang banyak pahalanya pakai kayu arak. Nah, afdalnya pakai kayu arak. Nah, kayu arak kayak ini contohnya kayu arak lah. Banyak aja orang menjual itu di toko-toko minyak haram tuh jual kayu siwak. Harganya sekitar 10.000 kah atau 15.000 kah? Ya paling melarang 20.000. Jadi sunat sebelum kita sembahyang tuh menggosok gigi atau bersiwak lah. Nah, baik laki-laki maupun perempuan sama disunahkan, sama pahalanya juga. Nah, walaupun misalnya minta maaf giginya dua buting aja kita tinggal misalnya, sunat juga disiwaki. Amun ada giginya walaupun 2 biji aja lagi kita tinggal misalnya nang lainnya paculan dah, sunat juga disiwaki. Dapat mun kadada tuh kada kawa jangan digusi lah, berdarah kena gusi. Amun kadada giginya kada sunahkan bersiwak. Jadi bersiwak tuh di gigi. Nah, bukan di gusi. Nah, amun gigi palsu bang ya, nah gigi palsu itu disunatkan juga disiwaki. Walaupun gigi palsu disunatkan juga disiwaki. Nah, ini walaupun agak kecil, agak enteng, cuman pahalanya besar. Ujar Rasulullah pernah bersabda, jikalau kada mengalihkan atas umatku, isi aku perintah wajib umatku itu bersiwak setiap hendak sembahyang. Cuman umat Nabi Muhammad ini kadang-kadang merasa repot, merasa ngalih, padahal nyaman aja bersiwak nih. Nah, seandainya wajib tuh, seandainya kada repot tuh, ku perintah wajib bersiwak ini, ujar Rasulullah. Nah, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersiwak ini asal hukum asal sunnah muakkad ulang, bukan sunnah biasa. Sunnah muakkad tuh sangat ditekankan sekali, disuruh benar oleh Nabi menggawi siwak ini, terutama hendak sembahyang sebelum takbiratul ihram bersiwak, karena pahalanya gonol dan faedahnya banyak. Itu hukum asal lah sunnah. Ada juga biarlah bersiwak ini hukumnya wajib kalau dinazarkan, benazar. Kian aja bila aku berjual tanah payu, aku kira hendak bersiwak ke sebelum sembahyang. Saya payu berjual tanah, nah wajib pam bersiwak tuh. Ini nazarakan pak, wajib tuh bersiwak. Hendak sembahyang wajib nah bersiwak. Ada juga wajib hukumnya. Nah, ada juga wajib hukumnya kalau di mulut itu ada najis. Cuman lah kalau ada najis di mulut itu kira-kira amun kayak ini bisa kada hilang lah. Kira-kira pakai sikat gigi tak. Contoh kayak gigi berdarah, gigi berdarah tuh kayaknya pokok kumur juga tak. Pokok kumur disertai dengan siwak. Nah, itu pokok kumur itu wajib tak. Karena menghilangkan najis di muntung. Ada juga biar bersiwak ini hukumnya makruh tuh kada haram dan kada disunahkan juga apabila bersiwak setelah tengah hari bulan puasa dan kita hal keadaan puasa. Nah,
itu khawatirnya menghilangkan bau mulut, sedangkan bau mulut orang puasa itu haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, haram kayaknya di akhirat. Nah, jadi ada yang mengatakan makruh hukumnya bersiwak bulan puasa. Nah, kira-kira lah nang makruhnya tuh sikat gigi sampai odol itu nang makruh. Adapun siwak ini kayaknya ada yang menghilangkan bau mulut orang puasa. Soalnya yang disiwak tuh gigi aja. Nah, bahkan Imam Nawawi mengatakan ada makruh. Ada imam yang lain mengatakan makruh bulan puasa bersikat gigi, bersiwak setelah gelincir matahari atau setelah zuhur. Nah, amun ulun tetap menggawe pian lah ngikuti Imam Nawawi, tetap hendak sembahyang zuhur tetap bersiwak bulan puasa. Hendak sembahyang asar tetap bersiwak bulan puasa. Kenapa? Karena bersiwak seperti ini hendak sembahyang tuh kada menghilangkan bau mulut, tetap aja bau mulut orang puasa tuh. Nang disiwak tuh gigi aja nang disiwak kita. Nah, tetap juga disunahkan. Ada juga Imam Nawawi mengatakan kada makruh. Ada juga bersiwaknya hukumnya haram. Kenapa? Bersiwak dengan siwak kawan tanpa izin kawan, dan di dalam sangkaan kita kawan ini kada ridho. Ini misalnya ada siwak kawan, nah banda kan gitu kita pakai kada beizin waninya, haram hukumnya. Kada jadi pahala lagi, haram. Dalam sangkaan kita inya kada ridho, kada senang, kada mengizinkan. Nah, lain kayak dua laki bini di rumah, kayaknya amun bini minjam tanpa izin lakinya diinjami laki ya. Artinya disangka ridhonya yalah, atau laki minjam siwak bini, cuman diusahakan namun pian bersiwak jangan bersamaan. Jangan bersamaan. Laki masih ada siwak laki bini, ada siwak bini anak, ada siwak anak, jangan bersamaan. Jangan bersamaan. Nah, jadi nang abdolnya bersiwak tuh pakai kayu arak nih, namanya kayu arak nih. Nang adanya di Arab aja tumbuh. Nah, abdolnya gini, amun kadida kayu arak ini kan ada aja bang berjualan lah di toko-toko minyak harum. Seandainya kada dijual bisi duitnya kada nukar, maka pakai kayu pelapah kurma. Pelapah kurma pulang ngalih mencari kadida di sini kurma. Ini tingkatan yang kedua. Amun kadida pelapah kurma, maka kayu pohon zaitun. Nah, kadida pulang bisi kayu pohon zaitun tuh di Arab itulah. Amun kadida kayu pohon zaitun, maka setiap batang kayu apa saja tapi nang berbau harum. Ada di daerah kita nih lah, adalah orang berjual bertanaman kayu garu ada kalau tah. Nah, itu bisa kawan diolah kayu siwak, diolah nang kayak ini harusnya. Nah, amun kali dijual kayu nang berbau harum, maka kayu apa saja termasuk kayu boleh batang pohon karamunting. Olah pian karamunting atau napakah nang batang gatah mana begatah ulang batang durian kali, batang rambutan enggak diulah. Amun kada ada lagi tuh. Itu tuh urutan anunya nang martabatnya. Jadi bersiwak itu sunat kayu siwaknya tuh jangan lebih daripada sekilan. Ini pas sudah orang berjualan di toko minyak harum pas sudah ini jangan lebih daripada sekilan. Nah, kurang daripada sekilan nah kilan kita lah jangan lebih daripada sekilan. Amun lebih daripada sekilan sampai ke sini misalnya, di sini namanya makruh panjangan alih dalam kantong.
Nah, sunatnya jangan lebih dari sikat. Ini pasti sudah nah. Dan jangan kurang daripada 4 jari. Ini 4 jari kita nah. 4 jari nah. Nah, mon hendak ditatak lah, natak di kedua, jangan kurang daripada 4 jari. Nah, mon hendak 4 jarinya nah 4 jari. Mon sampai mon gini aja nah kurang daripada 4 jari. Ini misalnya diberi orang nih siwak misalnya, lalu dipotong jadi 3. Jadi potongannya seini aja lagi nah, nanti kurang daripada 4 jari makruh. Ya nang diikat terjun di tasbih. Nah jadi siwak ini lah ya kira-kira sebulan 2 bulan berganti, jangan 1 tahun 2 tahun. Maka kada dibasuh apa pulang. Jangan kayak ini, siwak kita itu jangan dibiarkan kada dibasuh. Ya sehari 2 hari 3 hari, mun orang pakai hari itu dibasuh. Ini kayak ini siwak kita nukar tuh kan masih basah siwaknya tuh dan masih berkulit, maka kita koyak kulitnya di sini nah, di kepalanya lah, maksudnya kita anggap kepalanya di sini, kita koyak kulitnya sini sekitar sejari nah, seratnya kita koyak kan sekelilingan, membantu kita anu ini kita pecah-pecah ini, nah supaya yang ini jadi sikat menyikat gigi kita. Jangan pian nang nukar tuh langsung dia nukarkan ke gigi. Nah dikuyak dulu, habis itu di anu ini dipecah-pecah nih supaya kayak jadi sikat gitu. Kita nang menyikat ke gigi. Nah jadi sunatnya kayak ini pas sudahlah, bila pian nukar di toko minyak haram nah itu pas sudah, jangan lagi ditetak-tatak. Nah, jangan lebih daripada sekilan, jangan kurang daripada 4 jari. Ini pas sudah. Nah, jadi karena bila mandaknya, anggaplah nih kepalanya, nah kita koyak dari kepalanya. Sunatnya biar mandaknya tuh kayak ini nah berdiri kayak ini nah. Didirakan kayak ini nah sunatnya. Kepalanya di atas. Kayak ini kada sunnah. Nang tabalik kayak ini gak ada sunnah, kayak ini dapat pahala pian mandak siwak yang imba tontong siwak pian andak di lemari ka di manakah, atau sediakan misalnya cangkir sebuting khusus badakan siwak mah andak di cangkir itu terdiri. Cara mandaknya itu ada juga caranya nah kayak itu. Nah apa namanya mengikutinya pakai tangan kanan lah, mengikutinya pakai tangan kanan nih. Jari jempol dan jari kelingking itu di bawah, di bawah kayak nah ini jari jempol dan jari kelingking di bawah, jari telunjuk, jari tengah, jari manis di atas. Kayak ini cara mengikutinya. Nah itu amun kayak ini berpahala, cuman kada ganal pahalanya, ada nuruti nabi kita menguti kayak ini. Nah itu kayak tangan kanan. Cara bersiwaknya mulai dari gigi kanan. Nah lah, ini contohnya bang lah nah kayak ini nah. Mulai gigi atas sebelah kanan nah kayak ini. Nah batu ke gigi bawah sebelah kiri, putar pulang ke atas gigi kiri kayak angka 8 berabah, nah kayak ini nah sekali ini contoh misalnya gigi ulun nih gigi atas gigi bawah, nah kayak angka 8. Nah mulai kanan nih, mulai atas gigi atas ke gigi atas sebelah kanan ke gigi bawah sebelah kiri, batu naik ke kanan pulang gigi atas sebelah kiri ke gigi kanan paling bawah sekali, 2 kali, 3 kali. Nah kayak angka 8, kayak angka 8. Contohnya ulun bersiwak nah. Nah, 1, 2, anak kada melihat pian. 3, ya nang kayak angka 8 nah 1, 2, 3
Itu 3 kali. Kemudian imbah tuntung itu sunat pulang ini lidah kita siwaki cuman mulai atas ke bawah. Nah, kalau gigi lah mulai pinggir ke pinggir. Tapi kalau lidah, itu 3 kali. Lidah ini sunat jadi siwaki. Imbah tuntung menyiwaki gigi nih. Contoh lah. Nah, 1, 2, 3. Nah, kadang kayak itu tah. Nah, amunnya kadi bisi siwak, hendak sembahyang bisa pian dengan tanganmu kena. Cuma kalau berarti pakai kain kalau dah, atau bisa sapu tangan bisa. Nah, amun pian pakai memakai tangan kanan, berarti baju tangan kanan maka kayak ini mulai atas ke bawah itu kada mulai pinggir kan ke kiri kalau pakai kain. Nah kayak itu aman kada dibisi waktu ini atau kada ingat atau hilang kan malah kada ingat mandek kah, bisa pakai kain ujung tangan kita. Cuman kalau kain ini misalnya gigi nah jadi mulai atas ke bawah pakai tangan kanan. Amunnya pian koler memakai tangan kanan, baju tangan kanan bisa pakai baju tangan kiri, cuman mangutinya pakai tangan kanan juga. Nah kayak ini. Nah dari atas ke bawah juga, dari atas ke bawah. Nah, mulai kanan. Jadi artinya kita pakai tangan kanan juga ngaran ini. Amun biar kayak ini tak pakai tangan kiri. Nah, jadi amun pakai kain bisa kayak ini. Dari atas ke bawah. Mulai gigi, mulai kanan ke kiri. Amunnya pakai baju tangan kiri, kita mengutinya pakai tangan kanan. Nah kayak ini. Nah dari atas ke bawah itu kalau pakai kain. Kalau pakai siwak tadi mulai higa. Nah mulai higa ke higa. Nah cuma kayak angka 8. Nah itu caranya menuruti sunnah Nabi Muhammad SAW lah. Jadilah di kitab itu kan di depan disebutkan ujar Rasulullah bersabda 2 rakaat sembahyang sunnah tapi bersiwak sebelum takbiratul ihram bersiwak. Nah kayak tadi caranya itu lebih banyak pahalanya daripada sembahyang 70 rakaat tanpa bersiwak. 70 rakaat itu banyak benar pian lah. Kita tarawih 20 rakaat ya Allah. Asa uyuh dah. Ini 70 rakaat pahalanya sama kan 70 rakaat tanpa bersiwak asal sembahyang 2 rakaat aja. Misalnya contoh sembahyang subuh 2 rakaat aja bersiwak itu lebih banyak pahalanya daripada sembahyang 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah, jadi dengan kita mau makan sunnah-sunnah Nabi ini begonal pahalanya. Jadilah sebutkan dalam riwayat lah bersiwak itu ujar ulama faedahnya ada sampai 70 buting faedahnya, manfaatnya. Di antaranya menyucikan mulut, membersihkan mulut dengan kita bersiwak nih. Dan juga membuat Allah Ta'ala ridha, Allah Ta'ala senang hambanya bersiwaknya, senang Allah Ta'ala. Dan juga menghilangkan bau mulut. Apakah lagi kita hendak baca Quran. Orang hendak sembahyang tuh baca Quran juga kalau baca Fatihah baik baca Qurannya dalam sembahyang atau baca Qurannya di luar sembahyang, berarti hendak sembahyang tuh sunat bersiwak. Karena kita jangan baca Fatihah
Nah, membaikkan membuangi bau mulut karena hendak membaca Quran. Nah, faedah bersiwak juga membetulkan tulang belakang. Nah, tulang belakang kita nih, misalnya sakit, misalnya belakang nih, amalkan bersiwak. Mungkin tulang belakang kah, misalnya encok kah, apakah misalnya apa hubungannya Jar? Nah, kada tahu juga kita hubungannya di mana. Cuma pokoknya nang ujar ulama tuh bujur lah. Nah, betul pulang lah ada wah ini penelitian wah ini. Orang tuh lah dicibuk orang banyu biarlah di sumur. Di sumur tuh banyak benar kumannya nang sumur nang kuman nih. Artinya air kotor diambil orang air kotor. Ada kumannya itu, ada bakterinya. Di teropong sampai mikroskop alat meneropong kuman-kuman nih. Nah, sekalinya diuji orang nih kayu arak nih direndam orang di cangkir yang ada banyu nang kuman bakteri itu direndam orang tuh berapa menit ke direndam orang lah setengah jam apa lah batu diambil orang banyu tadi dilihati orang pulang pakai mikroskop kuman tuh matian bakteri itu matian. Jadi siwak ini membunuh bakteri-bakteri yang ada di mulut kita sehingga mulut kita sehat. Ulun lah ini bukan ulun nih bagak adalah ini memadahkan kehebatan Sunan Nabi ja. Ulun alhamdulillah makan siwak ini lawas sudah. Mulai ulun sekolah di pondok. Dan alhamdulillah mulai itu sampai sekarang kada pernah sakit gigi ulun kada ada belubangnya cuma belubang sedikit ada ya bang sedikit aja belubang nang situ masuk makanan dikorek aja bang ya bila kesulitan cuma kada ada nang belubang nang apa namanya nang orang sakit gigi nang belubang atau kada ada alhamdulillah kada pernah seumuran sakit gigi kada pernah dan gigi ulun kada ada nang patahnya kada ada dan kada pernah berlubang sampai sekarang alhamdulillah kada berlubang. Nah itu mungkin salah satunya itu makan siwak nih manfaatnya. Alhamdulillah kalau pernah sakit gigi. Kalau keluarga ulun berataan pernah sakit gigi, bini ulun pernah sakit gigi. Nah siapa lagi abah ulun mama ulun pernah sakit gigi, adik ulun pernah sakit. Ulun alhamdulillah kada pernah sakit gigi karena mungkin karena makan siwak ini. Nah, di antaranya juga menguatkan gusi. Nah, bila kita kan padahal nang di siwak itu gigi dah. Siwak nang di siwak itu gigi dah. Cuman gusi kuat. Gusi kuat nih maksudnya gusi ini kuat menahani gigi. Sehingga memperlambat gigi itu copot. Ya ulun gara-gara bersiwak nih gigi ulun kan ada nang tanggalnya, ada nang copotnya alhamdulillah. Nah, ini tuh menguatkan gusi, manfaatnya itu memang di kitab tuh keterangannya. Maksudnya menguatkan gusi ini, gusi itu kuat menahan gigi. Tenang. Amun orang tuh gusi ya berataannya lah. Gusi walaupun sampai mati ada gusinya ya lah. Maksudnya menguatkan gusi dalam menempel gigi di situ. Nah, kemudian melambatkan uban, bukan kada uban, mau itu uban sudah cuma melambatkan. Asal diamalkan mulai lagi anom. Mun sudah uban dengan ini mah hanya mengamalkan. Iya kada mau, sudah terlanjur ini melambatkan dia ada Jepang uban cuman kada tapi banyak. Nah di antaranya ini tadi kitab lah keterangannya lah. Nah, kemudian lagi membuat orang cerdas berpikir. Nah, jadi makanya Jar kalau orang-orang di Arab itu di daerah Hadramaut di Tarim itu kakanakannya sudah disuruh bersiwak. Bila hendak sekolah nak Jar sudah bersiwak atau sudah membawa siwak. Nah, namun kita kan kakanakan kita apa kada tulak sholat tuh kecuali dibopori dulu ya Allah diminyaki dulu tapi kalau di sana bersiwak sudah karena siwak ini mencerdaskan otak. Nah
Kemudian bersiwak ini padanya menambahi akal ya, cerdas berpikir. Nah, jadi kekanak-kanakan bagus nih disuruh mengamalkan bersiwak nih. Dan juga menggandakan pahala amal gitu nih. Berlipat ganda pahala amal kita sembahyang 2 rakaat aja bersiwak. Itu kawan kita misalnya 70 rakaat sembahyang kada bersiwak, kenal kita pahalanya. Hendak orang tuh baca Quran bersiwak sebelumnya. Ada misalnya orang baca Quran kada bersiwak, ini paling selambar aja baca itu sejus dan ini pahalanya. Mana pahalanya lah. Orang baca salawat mungkin 100 sih ya. Bersiwak sebelum baca bersiwak. Baca salawat 100 kali. Ada sini misalnya 200 baca tapi kada bersiwak, nah dan ini pahalanya. Dan bersiwak ini pahalanya lah. Kemudian faedahnya memudahkan keluar roh nyawa. Nih jadi misalnya ada orang hendak meninggal dunia, apalagi misalnya pina lambat kalau rohnya siwaki giginya. Nang kita nang menyiwaki siwaki akan giginya. Itu mempermudah keluar roh. Bagi orang sakaratul maut, sunat disiwaki kita. Siapakah kalau gak kita nang pindah hingak sudah meninggal dunia, ambil siwak ya kan. Nah, karena Nabi Muhammad SAW sidin hendak wafat sidin disiwaki oleh Siti Aisyah kan. Nah, ya sidin hendak meninggal dunia tuh ya hendak bersiwak juga tetap. Saking pentingnya bersiwak ini. Kemudian bersiwak ini juga mengingatkan menyebut 2 kalimat syahadat tatkala hendak mati. Entah itu kita nang mengamalkan semasa hidup kita kan, bersiwak, langsung yang bersiwak, hendak ibadah bersiwak, bisa insyaallah diingatkan Tuhan untuk menyebut 2 kalimat syahadat, atau misalnya sekarang ini la ilaha illallah di ketika sakaratul maut. Bisa juga orang nang hendak meninggal tuh kita siwakin itu supaya inya ingat, supaya diingatkan Tuhan manfaatnya inya membaca syahadat. Nah, itu manfaatnya lah. Nah, di antaranya lagi bersiwak ini meluasi rezeki, meluasi rezeki. Dan di mana aja bersiwak dapat duit ya. Itu orang berpikiran rezeki itu duit. Rezeki itu biar banyak, rezeki itu ilmu, rezeki sehat, rezeki lah. Ya tadi kada pernah sakit gigi, nah tuh sehat gigi tuh rezeki juga. Atau misalnya rezeki di akhirat pahala, pahala banyak rezeki juga. Dan manfaatnya mengayakan, mengayakannya sugih. Dan manfaatnya memudahkan, dia memudahkan rezeki, memudahkan kehidupan. Nah, apa tuh? Meredakan sakit kepala. Bila orang nang pina kasar tomat menek kepala, kasar tomat sakit kepala, coba amalkan bersiwak. Hendak sembahyang bersiwak, hendak beribadah bersiwak. Jadi amalkan. Mudah-mudahan dengan berkat bersiwak ini, sunnah Nabi ini, itu hilang sakit kepala. Atau pina kada sakit kepala nang rinyonya itu Pak. Bisa juga sakit kepala mikirakan utang kah, misalnya mikirakan apakah misalnya dunia. Coba bawa bersiwak lah. Nah, menghilangkan segala penyakit di dalam kepala. Nah, ya Allah. Nah, kemudian menguatkan gigi. Nah, yang menguatkan gigi atau menguatkan gusi juga deh. Nah, mencerahkan mata. Nah, mata ini asal diamalkan mulai anum lah, sudah kabur mata ini. Mulai anum amalkan insyaallah cerah atau mata. Gitu kada kabur. Kemudian menambahi pasih. Kalau misalnya orang ini kekanakan bisa juga lambat juga pandir kadang-kadang. Sampai sudah 6 tahun 10 tahun ingin berpandir tapi paham orang, coba amalkan bersiwak. Nah, supaya pasih pandirannya. Nah, membaikkan hafalan.
untuk menguatakan hafalan orang kekanakan sekolah nih, menghafal-hafal nih, bagus nih. Menyucikan hati, nah ya juga nih, menyucikan hati manfaatnya. Menambahkan kebajikan, nah, menyukakan malaikat, nah malaikat ketujuh, malaikat ketujuh bagi siapa saja yang ketujuh bersiwak, nah malaikat ketujuh. Nah, dan menghinakan setan, setan merasa terhina, kalah setannya bila orang mengamalkan sunnah Nabi itu setan kalah. Ini setan itu berusaha benar kita nih meninggalkan sunnah Nabi. Makanya kan kita lawan siwak ini kadang-kadang lupa. Di manakah hilang? Sempat hilang. Itu setan jadi ulah-ulahnya supaya kita lupa. Nah, makanya jurang bisi siwaknya jangan sebuting aja bisi. 3 bisi. Jadi hilang penting ada belah. Mungkin kada hilang ada kada ingat mandak kenapa sesulapit di manakah? Tepatak di manakah? Nah, jangan sebutin bisi. Nah, pian HP bisi aja lah, dompet bisi aja ya Allah. Siwak ada bisi. Nah, ini perlu bisi, orang Islam ini perlu nukar bisi siwak nih. Murah aja harganya. Ya Allah, paling 15.000. Nah, pian nukar kuota 50.000 seminggu habis. Iya Allah. Nah, yalah. Bayar wifi sebulan 300.000 kawah aja. Nah, tapi ini siwaknya sunnah Nabi nih lah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 3 hari misalnya 4 hari kita basuh nih kepalanya nih. Jangan setahun ada pembasuhan ini atau ada ganti. Sebenarnya siwak nih ya sebulan ganti pulang, nukar pulang. Nanya, itu, boleh jadi buang. Mungkin sudah karas, sudah ya Allah, lawa sudah minum bakulat, sudah buang gen, nukar ulang basah. Nanyar, murah aja juga. Jangan setahunan, kadang 2 tahun kadang berganti. Nang beikat di tasbih itu maka kada bebasuh pulang 2 tahun. Nah, bukulat. Nah, jangan juga kayak itu. Memudahkan hancurnya makanan kan. Nih kita bersiwak. Lalu kita makan, itu memudahkan hancur makanan kan. Nah, amun dipikirkan di mana hubungannya? Pokoknya kita percaya nang ujar ulama nih. Nah, dimustajabkan doa. Nah, orang ketujuh bersiwak insyaallah bila berdoa dikabulkan oleh Tuhan. Karena kayak ini kan disebutkan dalam riwayat, orang yang bersiwak itu membuat Allah Tuhannya teridha kepadanya. Allah Ta'ala senang kepadanya. Amun orang tuh sudah senang lah, kita pintai orang tuh lah, pasti orang tuh memberi. Yalah, orang tuh sudah senang pada orang kita. Bila kita pintai pasti memberi. Ya deh, bila orang ketujuh bersiwak itu membuat Allah Ta'ala ridho. Jadi bila nya minta lawan Tuhan, diberi Tuhan nih, dimustajab Tuhan doanya. Kemudian di antara manfaat bersiwak, banyaklah manfaat bersiwak lah. Berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. Cuman inya kada merasa. Jadi bila orang tuh bersiwak, nah malaikat ambil berkat ibaratnya, atau anak bersalaman senang malaikat nih, anak bersalaman lawan kita. Nah, dan diberi suratan tuh catatan amalnya dengan tangan kanan. Nah, jadi orang ketujuh memakan bersiwak ini lah kayaknya di akhirat itu menerima catatan amal tuh pakai tangan kanan, dan itu tandanya orang yang selamat. Kan kita ini bisa catatan amal nih, kita dijulung ke kita, dibacakan ke kita, dijulung. Amun menjulungnya tuh kita menerima pakai tangan kanan, selamat kita. Tapi kalau menerima pakai tangan kiri, celaka, tandanya celaka. Jadi orang yang tujuh bersiwak ini insya Allah menerima catatan amalnya pakai tangan kanan.
dan menjinakkan dia oleh malaikat di dalam kuburnya. Nah, menjinakkan artinya tuh malaikat ini mengawani, mengawani, mematuhi, membaiki di dalam kuburnya. Maksudnya orang nang kata bisiwaknya nah, mana sudah Nabi nih meninggal dunia di kubur, malaikat tuh jinak tuh baik. Contoh misalnya kayak seandainya ditakuni malaikat juga, malaikat ini menakuni dengan secara baik-baik, kadang secara kasar. Malaikat amunnya malaikat tuh baik dikubur kan mungkinnya menyiksa, dan mungkinnya menyiksa kita dikubur. Amun malaikat tuh baik, nah itu manfaatnya. Nah, ini ulun bukan apa tuh mengiklankan siwak, adalah memadahkan fadilatnya. Ulun kan berjual siwak tuh pian aja masing-masing nukar gitu gini. Kalau hendak memajukan jualan orang ya, ada berjual siwak, memadahkan sunnah Nabi benar ya. Nah, dan didatangkan akan dia oleh malakal maut tatkala mengambil rohnya di dalam rupa yang elok. Nah, jadi malakal maut atau malaikat Israel ketika datang kepada orang menangkap 7 bisiwak semasa hidupnya, malakal maut itu dengan bentuk yang elok, dengan bentuk yang bungas, bukan bentuk yang menakutkan ketika dia mendatangi kita. Dan kita ini sebenarnya akan didatangi oleh malakal maut, malaikat Israel. Nah, supaya kita nih melihatnya itu kadang menakutkan, karena menyerupa dengan malaikat ini bisa menyerupa lah, menyerupa dengan bentuk yang elok, yang bagus, yang tampan. Nah, bersiwak kita semasa kita hidup nih. Dan membuat takut musuh. Ya kalau pernah kita kisahkan bahari orang Islam nih hendak berperang melawan orang kafir bahari karena membela agama Allah. Lalu orang Islam ini disuruh oleh panglima perangnya bersiwak. Tentara Islam bersiwak pada taat. Jadi waktu bersiwak itu musuh nang di seberang sana meneropong ajar kayu dimakan buahnya ajar, kayu jadi mau makan buahnya, apalagi kita ajar pada orang bersiwak tuh kayak itu kalau nah dipadahkan musuh ajar kayu jadi makannya ajar, takutan musuh kan membuat gentar musuh. Yang nyatanya dululah musuh kita nan nyata tuh setan. Ini bila kita makan sunnah Nabi ini, setan tuh kalah. Kita tuh mengucapkan salam masuk rumah, kepala cong setan nang duduk di pintu rumah, nang niatnya hendak mengganggu ahli rumah tuh. Kita mengucapkan salam tuh sunnah Nabi ya. Terpelacong setannya, terkipai setannya. Nah, jadi terutama dulu kita bersiwak nih nang diutamakan hendak sembahyang, ya hendak sembahyang atau hendak baca Quran kah. Lah itu caranya sudah dilajari tadi, kayak ini ngutinya lah, manunya kayak angka 8 lah, 3 kali lah. Nah, bagusnya lagi pian berniat dalam hati saja aku bersiwak karena mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, supaya lebih mantap lagi nih, saja aku bersiwak karena untuk mengamalkan sunnah Nabi atau mengikuti gawian Nabi Muhammad SAW. Nah, ingatakan waktu kita nang kayak itu, nah beginilah gawian Rasulullah dalam hati kita nih. Jadi kan zahir kita ini mutabah tuh ngikut Nabi. Gawian kita nih bersiwak nih ngikutin Nabi. Gawian zahir, batin kita ngikutin Nabi juga. Batin kita apa? Batin kita tuh hati kita mengatakan beginilah Rasulullah bersiwak. Jadi mutabaahnya zahir batin. Ngikut kepada Rasulullah zahir batin. Nah, kayak itu. Nyala apa orang Islam ini orangnya pembersih. Bagi nama amalkan jawaban lah. Nah, jadi kita orang Islam ini dituntut bersih hawa kita.
An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk daripada iman. Tandanya orang beriman, tandanya orang Islam membersih. Nah, di antaranya bersiwak nih membersihkan gigi kita. Nah, di antaranya lagi di kita hendak wudu kan sunat komor. Nah, tuh pembersih ya tuh. Nah, biar berapa kali wudu? 5 kali sehari. Nah, 5 kali komor. Kemudian kita sunat ya Allah sebelum wudu itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian menghembuskannya, membuangi karak-karak hidung tuh. Orang Islam membersih, sudah diajarkan dah mulai zaman dulu dah. Ke depan lagi kita ada nyaran kemarin yang lah bila apa tuh musim corona suruh basuh tangan ya. Kita sebelum wudu tuh basuh tangan. Ya lah basuh tangan siku pulang. 5 kali sehari kita basuh tangan. Bersih orang Islam ini kada perlu diajari lagi. Masalah basuh tangan ini bilang wudu basuh tangan kita. Kena makan basuh tangan gitu ya lah. Masukkan air dalam hidung, komor, bersiwak ya lah. Nah, kemudian lagi pembersihnya orang Islam ini juga bagi nama amalakan ya bang lah. Bulu ketiak dicabuti lalakian. Kalau bebinian dicukur supaya pembersih. Nah, bulu ari-ari bebinian dicabuti, lelakian dicukur. Tapi misalnya sakit juga dicukur. Mencukurnya itu jangan di depan orang, masuk di dalam WC. Ya Allah bercukur, amun mencabut bulu ketiak itu kan apa ya bang di hadapan anak, di hadapan dangsana, di hadapan laki. Nah, kalau bulu nang di bawah ya Allah. Nah, potong kuku. Tuh orang Islam tuh gawean oleh susunan Nabi tuh. Nah, kita potong koko seminggu sekali, potong koko ya Allah, entah itu hari Senin kah, hari Jumat kah, hari Kamis kah. Nah, itu nang sunatnya hari Kamis, hari Jumat, hari Senin. Nah, potong koko tahu ya kalau caranya nih. Potong koko tuh mulai ini koko nih. Nah, mulai kanan. Ini kanan nih. Nah, potong ini dulu. Gini. Nah, hanyar gini pulang. Gini terakhir. Tapi lu mau bahapal aja bang, dapat juga pahala, asal hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, bahapal aja di mana nang berdulu di mana. Cuman tadi mau hendak menuruti nang di kitab tuh. Nah, mulai ini ya lah, ini. Nah, ini. Macam-macam caranya lah. Nah, kalau menurut Imam Ghazali kayak ini, bujur aja juga nih. Dimulai dengan jari telunjuk. Nah, ini Imam Ghazali nih. Jari telunjuk sampai jari kelingking. Nah, Imam Ghazali ini bujur aja juga nih lah bujurnya. Nah, ini mulai sini 1 2 3 ini. Nah, gini. Tapi tangan kanan. Kemudian mulai sini pulang. Ini. Nah, kayak itu. Ini menurut Imam Ghazali. Amunnya batis, ya amun pian mauk lah mana gitu ya, asal dipotong aja dah. Batis, koko batis, koko tangan, pinang mauk manunya nih, pokoknya hari Kamis, hari Senin, hari Jumat potong koko. Nah, terserah hendak bagaimana, yang penting supaya bersih. Soalnya bila kali dipotong koko, habis itu ada hirang-hirangnya, nah tanah-tanahnya di situ termasukkan. Maka yang pertama dulu setan duduk di koko yang panjang tuh. Koko di panjang, setan duduk di koko yang panjang. Lawannya bila kita wudu, lo kebenakan sampai banyak di kulit, karena kulit kita tertutup oleh tanah nang berikit di koko panjang. Nah, itu lah.
kuku dipotong juga. Ini kebersihan orang Islam. Nah, termasuk bersunat. Cuman lah bersunat ini kalau bagi laki-laki hukumnya wajib bersunat. Tapi kalau bagi bini-bini itu disunahkan aja, kada wajib. Sunnah kada wajib. Artinya bila bersunat dapat pahala. Tapi lamun kada bersunat, iya kada apa-apa. Nya kalau laki-laki malah wajib bersunat. Kenapa? Minta maaf, laki-laki itu kemaluannya tuh bila kada disunat tuh nah kepalanya tuh tertutup oleh kulimbit tuh. Jadi bila tontong bakami itu beistinja tuh kada bersih. Karena banyak kamihnya masih tak tinggal di kulupnya tuh. Nah, makanya kan lelakian tuh wajib disunat, dipotong kulitnya, jadi potong menutupi kepalanya. Sudah dipotong kulitnya, lalu kepalanya nih kada lagi kulit ya lah. Maka bila kami beistingnya bersih, kada lagi kita tinggal kami di sini. Nah, makanya kan amun orang kada bersunat toh inya sembahyang tuh tabuan najis. Kada sah sembahyangnya tabuan najis. Najisnya ada najis kami itu masih tertinggal di kulupnya tuh nah. Nah, makanya wajib lelakian tuh bersunat supaya inya ini bersih karena sembahyangnya kada tabuan najis. Adapun babinian tuh kan sedikit aja kalau nang di seandainya kada bersunat kan itu kan wajib membersih nang kami itu kan tertinggal. Cuman bentuknya kurang bagus. Minta maaf lah. Ini bukan ceroboh lah. Cuman bagus bersunat Nah, cuman asal tahu aja tuh hukumnya kalau babinian itu kada wajib bersunat, hukumnya sunat aja. Makanya kan contoh ada babinian nemo inya kafir. Orang kafir kan biasanya kan bersunat lah. Orang Nasrani kan bersunat biasanya. Misalnya ada babinian umur misalnya anggaplah tuha dah 20 tahun 30 tahun masuk Islamiyah 2 kali syahadat diucapkannya, nya percaya dengan Allah dan Rasulullah, itunya kan usah disuruh bersunat. Kan usah nyawa bersunat lah, belum bang bersunat, jangan nya sunat aja. Bersunat tuh biar kada disuruh bersunat. Nah, lelakian maka disuruh bersunat lelakian misalnya anggaplah agamanya Kristen, Buddha, Hindu, kayaknya kan bersunat toh. Lalu nya masuk Islam, umur sudah 20 tahun atau 30 tahun masuk Islam. Tontong masuk Islam, ikan sudah bersunat lah. Belum. Nah, bersunat ikam. Ada yang ini nang anunya nang pakai laser kah supaya tapi sakit. Wah, ini kan lebih canggih lagi. Soalnya ikam kalau bersunat ikam wudu, ikam mandi wajib. Mandi wajib bisa sampai banyak ke dalam kulub itu, atau misalnya ikam sembahyang gini tak bawa najis kami ikam kada sah ikam sembahyang. Nah, kalau lelakian suruh bersunat tuh kalau sudah tuha. Tapi kalau babinian biar ada disuruh bersunat lagi sudah Tuhan itu nya sunat aja babinian ini kada wah. Cuman walaupun kada wajib, alhamdulillah di daerah kita ini di mana-mana orang Islam ini babinian bersunat mulai lagi halus bersunat ya Allah nang mulai hanya berduduk tuh bersunat sudah. Nah, itu kan kebersihan orang Islam nih. Masalah ya itu tadi lah sudah tadi lah perkataan. Nah jadi disunahkan mudahan kita kalau mengamalkan lah ya, jangan cuma mengaji aja nukar mana ada duitnya nukar di toko minyak harum dari situ nah nukar siwakna gonal pahalanya bian lah gonal pahalanya yang penting hendak sembahyang kita siwa. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.